Semangat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan merenungkan salah satu ayat yang terambil dari Yosua pasal 5 ayat 12. Demikian firman Allah. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Demikian firman Allah, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan menindaklanjutinya. Haleluya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab Yosua yang boleh kita renungkan bersama saat ini mengisahkan tentang penyunatan yang kedua kali bagi laki-laki Israel dan mengisahkan juga peristiwa Paskah yang menandakan bahwa janji Allah telah tergenapi untuk bangsa Israel. Bagi kaum laki-laki, sunat merupakan hal yang cukup menakutkan. Kenapa begitu? Ya, karena seperti yang kita ketahui bahwa alat kelamin laki-laki ujungnya akan dipotong. Dan ketika kecil, biasanya laki-laki disunat pada waktu kecil dan selalu dikatakan bahwa gak usah takut, sunat itu rasanya seperti digigit semut. Tetapi ketika pada praktiknya, bahkan ketika dibius, itu rasanya sangat-sangat sekali sakit. Lalu bagaimana dengan laki-laki bangsa Israel? Di ayat sebelumnya dikatakan juga bahwa laki-laki bangsa Israel perlu disunat sebanyak 2 kali. Sebagai laki-laki disunat sekali itu rasanya sudah sangat sakit, lalu bagaimana dengan 2 kali? Tentu ini menjadi hal yang sangat menakutkan. Dan laki-laki Israel, terkhusus yang lahir di padang gurun, sejak mereka keluar dari tanah Mesir, mereka belum disunat. Sedangkan generasi Israel, mereka sudah disunat dan kebanyakan telah mati di padang gurun ketika di tengah perjalanannya. Penyunatan yang kedua ini mengisahkan atau memberikan isyarat bahwa perjanjian dengan Allah ini akan terus melingkupi bangsa Israel. Dan penyunatan ini sebagai tanda bahwa generasi kedua, yaitu generasi padang gurun laki-laki bangsa Israel, mereka sama sekali belum mengetahui tentang perjanjian Allah pada sunat yang kedua. Jadi konotasi sunat yang kedua ini bukan secara pada umumnya, yaitu laki-laki disunat atau alat kelamin ujungnya dipotong. Tetapi sunat ini sebagai tanda akan perjanjian bangsa Israel dengan Allah. Perlu kita ketahui bersama saudara-saudari bahwa kata Gilgal yang ada di ayat sebelumnya, di ayat 10, itu berasal dari bahasa Ibrani, yaitu galal, yang memiliki arti lingkaran atau gulungan. Dalam arti ini, Gilgal dipakai oleh Allah melalui Yosua untuk mengingatkan bangsa Israel tentang kelepasan yang mereka alami. Dan tempat Gilgal ini menjadi saksi bisu yang sangat penting bagi perjalanan kehidupan bangsa Israel untuk menuju tanah perjanjian yang oleh Allah janjikan. Bahkan peristiwa yang sangat penting bagi umat Israel, yaitu perjamuan Paskah yang pertama di tanah Kanaan, diadakan juga di Gilgal. Dan Paskah di Gilgal ini menjadi sebuah peringatan akan masuknya bangsa Israel ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Pada hari setelah perjamuan Paskah dilakukan, umat Israel memakan hasil dari tanah Kanaan, yaitu roti yang tidak beragi dan bertih gandum. Umat Israel sudah mulai menikmati hasil tanah Kanaan, dan mereka sudah tidak mendapatkan mana lagi seperti yang mereka dapatkan ketika di padang gurun. Ketika di padang gurun, bangsa Israel hanya makan mana. Tetapi ketika mereka mulai masuk
ke tanah Kanaan. Mereka sudah makan hasil dari tanah Kanaan. Mengapa mana diberhentikan? Dan mana ini diberhentikan oleh Allah sendiri? Sebagai orang awam mungkin kita bertanya, kenapa ketika bangsa Israel sudah masuk ke tanah perjanjian, Allah sudah tidak memberkati atau Allah sudah tidak memberikan apa yang Allah berikan ketika bangsa Israel mereka melalui perjalanan untuk ke tanah Kanaan, atau Allah tidak memberikan mana ketika di padang gurun. Hal ini tentu Allah tidak serta-merta ingin memutus hubungan atau memutus berkat bagi bangsa Israel. Justru berhentinya mana ini menjadi tanda bahwa Allah memberkati tanah Kanaan, dan berkat di tanah Kanaan sudah dinikmati oleh bangsa Israel. Bapak Ibu yang terkasih, ayat ini ingin menunjukkan bahwa Allah menyatakan bahwa penyertaanku tidak akan pernah usai di sini, dan aku tidak akan membiarkan engkau berjalan sendiri. Allah menyadari tentunya bahwa bangsa Israel sering sekali mengeluh dan tidak bersyukur atas apa yang mereka miliki dan nikmati ketika mereka melakukan perjalanan ke tanah Kanaan. Namun nyatanya, kasih, setia, berkat, penyertaan Allah terus diberikan dan dirasakan oleh bangsa Israel hingga Allah menggenapi janjinya untuk membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan. Dan Allah juga telah memberkati tanah Kanaan sehingga bangsa Israel juga sudah boleh langsung merasakan hasil dari tanah Kanaan. Dari semua hal ini, Allah hendak menyadarkan kita semua bahwa penyertaan Allah tidak pernah usai di sini. Allah terus menyertai kita melalui orang-orang di sekitar kita. Seperti halnya Nabi Yosua menjadi perantara firman Allah bagi bangsa Israel. Kesombongan, kecongkakan hati seringkali melanda dalam kehidupan kita, bahkan menutup hati kita. Ketika kita senang, kita bahagia, kita memuji Allah dengan penuh sorak-sorai. Namun ketika kita berada di titik terbawah kehidupan kita, kita terpuruk, krisis, bahkan seakan orang sekitar sudah tidak peduli dengan kita. Kita merasa bahwa Allah di mana? Apakah Allah masih menyertai saya? Kita seakan-akan tidak percaya dan kita seakan-akan meragukan kuasa Allah. Kisah pertama di tanah Kanaan ini juga menjadi nasihat bagi kita semua bahwa ketika kita sudah berada di daerah kekuasaan, janganlah kita melupakan penyertaan Allah dan keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Yakin dan percayalah bahwa penyertaan Allah tidak pernah usai di sini, melainkan Ia akan terus menyertai kehidupan kita. Untuk dapat merasakan penyertaan Allah, kita perlu menyiapkan hati untuk menerima, menanggapi penyertaan Allah dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita percaya bahwa Allah yang kita percaya adalah Sang Maha.
Ia sendiri yang mengizinkan segala sesuatu terjadi. Dan Ia sendiri yang menyertai kita untuk menghadapi dan melewati semua hal yang terjadi tersebut. Mari kita senantiasa bersyukur atas apa yang kita miliki. Jangan pernah kita mendiskreditkan penyertaan Allah hanya ketika kita berada di keadaan suka, bahagia. Melainkan kita boleh terus bergumul. Kita boleh terus berserah kepada Allah, supaya kita tidak merasa bahwa Allah sudah usai menyertai kita. Amin.